Xiao Yan benar-benar santai setelah dia menyelesaikan PNS Gate dengan benar. Karena Xiao Li masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan para pembantu di ujungnya, Xiao Yan yang benar-benar santai tidak bergerak untuk meninggalkan Akademi Dalam. Berita bahwa Xiao Yan akan pergi tidak menyebar. Ini karena Wu Hao dan yang lainnya tahu bahwa begitu berita ini diketahui oleh orang-orang di dalam PNS Gate, tidak dapat dihindari bahwa banyak orang akan kecewa. Bagaimanapun, Xiao Yan sering menghilang. Itu adalah masalah umum baginya untuk menghilang selama beberapa bulan. Karenanya, menyembunyikannya juga akan sangat mudah. Mungkin lebih baik mengumumkan berita ini di masa mendatang ketika waktunya telah tiba. Xiao Yan dengan tenang tetap berada di Akademi Dalam selama periode waktu berikutnya. Dia kadang-kadang akan memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah di depan umum dan memperlakukannya sebagai hadiah yang dia berikan kepada anggota PNS Gate yang membentuk penonton di sekitarnya. Tak terhitung banyaknya orang akan datang dan mengamati setiap kali dia mengolah pil obat. Meskipun jumlah alkemis yang direkrut PN Gate saat ini tidak sedikit, bahkan para alkemis di dalam PNS Gate merasakan keingintahuan yang besar terhadap pemimpin yang memegang gelar alkemis top dalam Akademi Dalam. Bagaimanapun, sebagian besar siswa baru belum pernah melihat kompetisi penyulingan pil obat yang sering dipuji antara Xiao Yan dan pemimpin geng obat saat itu. Lin Yan datang dan menemukannya dengan wajah penuh senyum licik selama salah satu hari ketika Xiao Yan menunggu dengan malas. Setelah itu, mantan menyeretnya keluar dari PNS Gate dan membawanya ke arena pertarungan Akademi Dalam yang selalu berisik. Arena pertarungan Akademi Dalam adalah tempat paling populer di seluruh Akademi Dalam. Ada banyak sekali orang yang menyeka peluang mereka di tempat ini. Pemenang akan menikmati sorak-sorai, kehormatan, atau peringkat sementara yang kalah hanya bisa menarik diri dengan kesedihan tanpa harapan sebelum menahan amarah mereka untuk berlatih, mengantisipasi hari di mana mereka bisa membalas lawan mereka. Arena besar itu, bagaimanapun, kosong saat Xiao Yan memasuki tempat itu. Pertarungan tanpa akhir yang biasa telah menghilang. Sebaliknya, platform tinggi di sekitarnya dipenuhi dengan kepala manusia yang padat. Percakapan pribadi seperti lalat yang tak terhitung jumlahnya yang berdengung di arena pertarungan. Suara mendengung ini tiba-tiba menghilang saat Xiao Yan memasuki area tersebut. Banyak tatapan secara bertahap menjadi panas. Sesaat kemudian sorakan seperti guntur terdengar di samping telinganya. "Kamu, apa yang kamu pikirkan untuk lakukan? Jangan bilang kalau kamu ingin bertarung denganku di sini." Suara intens menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya saat dia tanpa daya berbicara kepada Lin Yan di sampingnya. "Saya tidak ingin menerima pukulan." Namun, orang yang ingin menerima pukulan adalah orang lain. Lin Yan tertawa terbahak-bahak. Dia segera mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Suara tepuk tangan yang keras muncul di sekitar arena. Dua sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar sebelum berkedip dan muncul di arena pertarungan di bawah. Tatapan Xiao Yan melayang. Dia tercengang saat menyadari bahwa dua orang di bawah ini secara mengejutkan adalah Lin Xiuya dan Liu Qing. Kedua orang ini? Xiao Yan bertanya dengan cara tertegun sambil mengamati tatapan bersemangat Lin Xiuya dan Liu Qing saat mereka mengangkat kepala ke bawah. "Saya tahu bahwa Anda harus membutuhkan cukup banyak pembantu ketika Anda kembali ke Kekaisaran Jia Ma kali ini. Oleh karena itu, saya telah memberitahu kedua orang ini tentang masalah Anda. Tentu saja, saya tidak mengungkapkan niat untuk mengundang mereka. Namun, kedua orang ini mengajukan diri dengan mengatakan bahwa mereka juga akan mengikuti Anda ke Kekaisaran Ma Jia untuk mengalami apa yang disebut Mystic Cloud Sect jika Anda bisa mengalahkan mereka berdua." Lin Yan mengangkat bahunya dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan terkejut. Dia segera menatap kedua orang itu dengan heran. Sangat normal bagi Lin Yan untuk mengikutinya ke Kekaisaran Jia Ma. Bagaimanapun, yang terakhir sudah menyebutkannya saat itu. Namun, kedua orang ini sebenarnya juga. Hehe, sebagian besar teman lama yang ada di sini saat itu sudah meninggalkan Akademi Dalam. Tidak ada artinya lagi untuk terus tinggal di sini sekarang. Sebenarnya, kelompok orang-orang itu saat itu sangat mengagumimu. Kedua orang ini biasanya bersikap sangat sombong tetapi mereka juga memiliki pemikiran yang sama terhadap Anda. Dari sudut pandang tertentu, mereka juga menganggap Anda sebagai seseorang yang bisa mereka berteman. Lin Yan tersenyum dan menjelaskan.
Jika kamu juga berpikir bahwa kedua orang ini pantas untuk dijadikan teman, kamu harus menyetujui permintaan mereka. Selain itu, Anda tidak boleh menahan apapun dan dengan kejam memukuli mereka. Itu benar, Xiao Yan, kalahkan dua orang ini. Kedua orang ini mempertahankan persentase kemenangan tertinggi dalam arena pertarungan. Anda akan segera pergi. Tinggalkan tanda yang sulit dilampaui oleh orang lain. Seorang anak muda harus melakukan beberapa hal gila. Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang. Xiao Yan berbalik dan melihat bahwa itu sebenarnya Wu Hao, Xiao Yu, dan sekelompok besar orang. Dari ekspresi-ekspresi mereka, sepertinya mereka sudah menyadari hal ini jauh sebelumnya. Xiao Yan melihat ekspresi Lin Yan yang agak serius dan kemudian wajah Wu Hao yang menyemangati dan yang lainnya. Dia tercengang. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, "Karena ini masalahnya, aku akan dengan kejam meratakan kedua orang ini. Sebenarnya, saya punya keinginan untuk melakukan ini saat itu. Namun, saya tidak memiliki kemampuan." Jari kaki Xiao yang ditekan ke tanah setelah mengatakan ini. Tubuhnya membalik pagar pembatas dan bergegas ke bawah seperti bayangan, muncul di arena dalam sekejap. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum saat dia melihat wajah mereka berdua yang agak bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya dan suara kacang pecah mulai terdengar. Sorakan yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan laut terdengar dari galeri penglihatan saat Xiao Yan memasuki arena. Satu orang bertarung melawan dua tetua akademi dalam kelas Douang. Line-up yang sangat menarik ini adalah sesuatu yang jarang muncul di dalam fighting arena. Tiga orang yang muncul adalah orang-orang paling menonjol dari peringkat kuat saat itu. Warna legendaris Xiao Yan saat ini di dalam akademi dalam adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Lin Xiuya dan Liu Qing juga berada di tiga besar di peringkat kuat saat itu. Sekarang, keduanya ada di antara sesepuh dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dengan keduanya bergandengan tangan, kemungkinan mereka hampir tidak bisa bertarung melawan elit Dou Huang. Xiao Yan, jangan menahan apapun kali ini. Liu Qing dan saya juga akan melepaskan semua kekuatan kami. Lin Xiuya melihat wajah tersenyum dari pemuda berjubah hitam yang berdiri tepat di depannya saat dia tertawa. "Kami akan menjadi pejuangmu jika kamu mengalahkan kami berdua," kata Liu Qing. Tatapannya liar dan panas saat dia mengamati Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia segera mengulurkan isyarat tangan ke arah mereka berdua dan tertawa, 10 pertukaran. "Jika saya tidak dapat mengirim Anda berdua dalam 10 pertukaran, itu bisa dianggap kerugian saya." Hehe, arogan sekali. Bahkan tetua pertama hadir dalam pertarungan ini. Jangan sampai menggigit lidahmu. Lin Xiuya menunjuk ke bagian tertentu dari galeri tontonan sambil terkekeh. Tatapan Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk Lin Xiuya dan melihat ke arahnya. Dia memang melihat Sukian dan sesepuh akademi dalam duduk dan menunggu di tempat itu. Mereka tersenyum sambil melihat arena di bawah. "Kalian semua, apakah kalian semua bebas?" Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat kedua orang itu. Dia berbicara sambil menyeringai, namun, ini masih 10 langkah. Lin Xiuya dan Liu Qing mengangkat alis mereka saat mendengar kata-kata ini. Mereka langsung tertawa. Dou Qi yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh mereka. Masing-masing mengambil satu langkah ke samping. Meskipun ini tampak seperti langkah acak, itu menyebabkan kejutan melintas di mata Xiao Yan. Dengan posisi berdiri ini, kedua orang ini bisa secara bersamaan menangani serangan yang dilancarkan lawan dari sudut manapun. Kapan kerjasama antara keduanya mencapai tingkat yang begitu besar? Tidak heran mereka berani menjadi sombong ini. Mereka memiliki beberapa kartu di lengan baju mereka. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dou Qi hijau tua merembes dari setiap bagian tubuhnya. Setelah itu, ia berlari melalui jalur Qi-nya dengan cara seperti toren. Perasaan energi yang kuat memenuhi setiap sel di bawah kulit Xiao Yan. Sorak-sorai orang-orang di galeri tontonan sekitarnya menjadi lebih keras saat mereka mengalami 3 aura kuat yang tiba-tiba melonjak. Banyak wajah orang yang memerah karena kehebohan menyaksikan persaingan yang sengit. "Apakah kamu siap?" Xiao Yan menghadapi dua lainnya dan dengan lembut bertanya. "Ci." Lin Xiuya dan Liu Qing menggunakan tindakan mereka untuk menjawab pertanyaan Xiao Yan.
Kedua sosok itu berguncang dan berubah menjadi dua garis samar yang tidak bisa dipisahkan. Akhirnya, mereka berubah menjadi busur yang agak misterius saat mereka bergegas menuju Xiao Yan. Kecepatan yang cukup bagus. Xiao Yan tersenyum saat dia melirik dua sosok buram yang bergegas. Tubuhnya tidak bergerak. Sesaat kemudian, dua angin tiba-tiba mencapai dia. Kekuatan tajam membawa suara menusuk telinga yang merobek udara. Satu datang dari atas dan yang lainnya di bawah saat mereka menyerang Xiao Yan. Posisi menyerang Lin Xiuya dan Liu Qing agak rumit. Dengan satu di atas dan satu di bawah, mereka menyerang dua tempat yang akan sulit ditangani Xiao Yan. Jika Xiao Yan hanya bertahan di satu lokasi, dia pasti akan dipukul dari tempat lain. Di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh patung seperti Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat angin dari kedua tinju hendak menghubunginya. Segera, semua orang tercengang saat mereka melihat dua kaki ilusi melayang ke kedua sisi. Kedua kaki ilusi itu tampak seperti substansi seperti akan bertabrakan dengan tinju Lin Xiuya dan Liu Qing dan langsung melepaskan energi yang sangat menakutkan. Pertukaran pertama. Bang! Suara rendah dan tereda muncul di arena. Sebuah kekuatan yang kuat dilepaskan dengan cara seperti toren pada saat itu, menyebabkan sosok Lin Xiuya dan Liu Qing secara eksplosif mundur dengan lebih dari 10 langkah. Mereka masing-masing meninggalkan jejak kaki yang dalam setiap kali kaki mereka menyentuh tanah. Orang ini, betapa menakutkan kecepatan dan kekuatan, Liu Qing menstabilkan tubuhnya saat sebuah pikiran melintas di hatinya. Pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba menyusut. Dengan segera, garis hitam tiba-tiba muncul di matanya seolah-olah itu telah melewati celah di angkasa. Reaksi Liu Qing juga cepat ketika bayangan hitam muncul. Kakinya melangkah maju dan sosoknya yang tinggi dan kuat dengan cepat mundur. Sosok hitam itu muncul dan Xiao Yan tersenyum. Kakinya melebar ke arah Liu Qing yang dengan cepat menarik diri. Segera, kekuatan hisap liar yang tak terlihat melonjak keluar. Liu Qing dengan cepat menarik tubuhnya segera melambat di bawah kekuatan hisap liar yang ganas itu. Namun, tanpa menunggu dia meningkatkan kekuatannya untuk menarik kembali, kekuatan hisapnya tiba-tiba menghilang. Sebuah gaya dorong yang kuat dengan cepat mengikuti, mengguncang sosok itu sampai bergerak mundur dengan cepat. Kakinya juga membuat bekas luka panjang di tanah. Pertukaran kedua. Dou Qi melonjak keluar dari tubuh Liu Qing dan menghilangkan sesak di dada yang disebabkan oleh kekuatan hisap dan kejang. Dia menoleh dan melirik garis batas, hanya 2 hingga 3 meter di belakangnya. Beberapa keringat dingin tanpa sadar muncul di dahinya. Dia hampir terlempar keluar dari garis batas. Sekarang bukan waktunya untuk bersukacita. Sedikit tawa tiba-tiba ditransmisikan tepat saat Liu Qing menghela nafas lega. Raungan seperti guntur samar terdengar dan sosok hitam muncul di depan Liu Qing dengan cara yang sekali lagi menyebabkan semua orang tercengang. Cakar pembelah peti mati Rift besar. Ekspresi Liu Qing tenggelam saat melihat Xiao Yan hendak mendekatinya. Tangannya yang sedang menyeduh Dou Qi tiba-tiba terulur. Dou Qi membungkus tangannya dan mencelupnya menjadi sesuatu seperti cakar tangan logam. Itu membawa fluktuasi udara saat itu dengan kasar mencakar dada Xiao Yan. Xiao Yan tidak mengelak saat dia melihat Liu Qing yang telah menunjukkan gerakan terbaiknya. Jarinya terulur dengan cara yang aneh. Setelah itu menjentik beberapa kali. Udara yang dibawa oleh jari yang menjentikan itu seperti bola meriam tak terlihat yang berulang kali menghantam cakar tangan Liu Qing, benar-benar menetralkan kekuatan menakutkan yang dibawanya. Pertukaran ketiga. Rasa sakit menusuk samar-samar ditularkan dari tangan Liu Qing saat dia terus-menerus diserang oleh udara yang dijentikkan Xiao Yan. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk menarik telapak tangannya dan mundur. Dia membawa aura yang ganas dan langsung menerkam ke sisi tangan Xiao Yan. Cakarnya tiba-tiba mengubah pendiriannya saat dia mengulurkan dan dengan kuat meraih kedua tangan Xiao Yan. Lakukan! Liu Qing tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah setelah meraih kedua tangan Xiao Yan. Angin bertiup melewati punggung Xiao Yan saat raungan Liu Qing terdengar. Tubuh Lin Xiuya bersinar dan muncul. Tangannya terkepal erat saat bilah hijau pucat berputar di sekitar mereka tanpa henti. Segera, mereka menjadi seperti tombak panjang tajam yang dengan marah menghantam punggung Xiao Yan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba tak terduga di dalam arena menyebabkan gelombang seruan segera muncul di galeri tontonan.
Sekarang tangan Xiao Yan diikat, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri dari serangan Lin Xiuya. Tangan seperti pisau Lin Xiuya akhirnya akan menggapai dan menghantam punggung Xiao Yan di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat dia hendak menyerang, tangannya dengan aneh melewati bagian dalam tubuh Xiao Yan. Keributan. Adegan aneh tersebut menyebabkan keributan segera muncul di seluruh arena. Orang ini benar-benar berlatih, gerakan 3000 petir, sedemikian rupa ya. Suqian terkejut saat dia melihat pemandangan aneh di bawah. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut bergumam pelan. Ekspresi Liu Xiuya dan Liu Qing berubah secara drastis begitu tangan mantan melewati tubuh Xiao Yan. Liu Qing adalah orang yang menganggapnya paling tidak percaya. Ini karena dia jelas merasakan bahwa Xiao Yan memang benar-benar ditahan olehnya sesaat sebelumnya. Namun, anehnya Xiao Yan menghilang sesaat kemudian. Ini harus menjadi pertukaran kelima kan? Tangan yang agak sedingin es tanpa sadar dan diam-diam menekan dada dan punggung mereka sementara ekspresi keduanya sedang mengalami perubahan drastis. Sedikit es yang dipancarkan menyebabkan semua pori-pori di tubuh kedua orang itu tiba-tiba terbuka lebar. Jika suatu kekuatan dipancarkan dalam posisi ini, kemungkinan Liu Qing dan Lin Xiuya setidaknya akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Tubuh Lin Xiuya dan Liu Qing langsung menegang saat poin fatal mereka tertahan. Keringat mengalir deras dari dahi mereka. Kecepatan orang itu sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Bang! Kekuatan lembut tiba-tiba meletus dan mengguncang Lin Xiuya dan Liu Qing keluar dari arena. Setelah itu, tubuh mereka berguling dengan menyedihkan beberapa kali sebelum stabil. Apakah sudah berakhir? Galeri pengamatan benar-benar sunyi. Hanya tawa lembut Xiao Yan yang terdengar. Banyak orang tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam pertempuran ini. Namun, kecepatan Xiao Yan yang tidak biasa di mana dia secara aneh muncul dan menghilang dalam sekejap menyebabkan semua orang diam-diam merasa kaget. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dipecah oleh tepuk tangan. Setelah itu, tepuk tangan seperti guntur yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan lautan bergema seperti ledakan. Lin Xiuya dan Liu Qing naik dari tanah. Mereka bertukar pandang satu sama lain, tersenyum pahit, dan menggelengkan kepala. Celahnya terlalu besar. Pada dasarnya tidak ada sedikit pun kesempatan untuk membandingkan. Mereka tidak memiliki sedikit kemungkinan untuk menang di depan kecepatan yang menakutkan tersebut. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu, saya masih bisa bermain habis-habisan sampai kami berdua dikalahkan dengan cedera serius. Sekarang, Liu Qing tertawa getir. Wajah Lin Xiuya juga dipenuhi dengan senyum pahit. Meskipun Xiao Yan luar biasa saat itu, dia hanya bisa membuat Lin Xiuya melihatnya sedikit serius. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam 2-3 tahun, Lin Xiuya sendiri harus mengaguminya. Tidak heran bahkan seorang gadis luar biasa seperti Sun Er menyukainya. Dari kelihatannya sekarang, dia memang memiliki kualifikasi. Lin Xiuya menghela nafas lembut di dalam hatinya saat dia mengamati pemuda di atas panggung yang menunjukkan senyum hangat.